pagi. Sekarang kita mau beribadah. Tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama aku Santi dari kelas 5 siang. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah. Halo teman-teman, nama saya Christian dari kelas 6 pagi. Selamat hari Minggu. Jangan lupa Alkitabnya dibuka dan dibaca. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Yuk teman, kita sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak kelas 4A siang, juga anak-anak sekolah minggu kelas besar yang lain. Pagi ini kita mempersiapkan diri untuk sekolah minggu online. Kita siapkan Alkitab kita. Jangan lupa, kalau kita keluar, kita pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu lagi, tatap muka langsung, sekolah minggu seperti sedia kala. Tuhan memberkati. Anak-anak sekolah minggu, apa kabar semuanya? Baik-baik terus ya. Tetap beribadah meskipun secara online. Dan selalu berdoa agar kita diberi kesehatan. See you next week. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik aja di rumah. Nah, sekarang kita mau mulai sekolah minggu kita. Siapkan hati kita, pikiran kita, dan sikap kita untuk siap memuliakan Tuhan. Semua adik-adik harus tetap semangat ya, meskipun kita masih ibadah online. Yuk, kita mau nyanyi lagu It's Good to See You Here With Me, sama seperti Kak Jess yang senang bisa beribadah bersama kalian meskipun tidak bisa melihat secara fisik. Yuk, semuanya harus tetap semangat ya, meskipun kita masih ibadah online, semuanya bangkit berdiri, kita mau pakai gerakannya. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. The Lord loves you. So do I. The Lord loves you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. It's good to see you here with me. I'm so glad you came. Adik-adik, sekarang kita mau lakukan doa pembuka. Siapkan hati kalian ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Hari ini kami masih bisa ibadah online ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan jaga kami juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik tahu kan kalau Tuhan itu adalah Allah yang setia. Tuhan selalu setia kepada kita meskipun seringkali kita mengecewakan hatinya, kita tidak mau mendengarkan firman-Nya dan kita tidak mau melakukannya. Nah, adik-adik kita harus belajar setia ya kepada Tuhan meskipun kita sedang menghadapi masalah atau kesulitan. Nah, sekarang kita mau belajar satu lagu. Lagunya gampang kok. Lagunya mengajarkan untuk setia kepada Tuhan sama seperti Tuhan yang sudah setia kepada kita. Yuk, sama-sama kita mau nyanyikan lagu Setia-Setialah. Setia-setialah sampai mati.
siapkan uang kalian, kalian boleh minta ke mama atau papa, dan siapkan juga celengannya. Nah, karena kita masih ibadah online, kalian bisa masukkan uangnya ke celengannya. Nanti kalau kita sudah bisa ibadah di gereja, kalian bawa celengannya, nanti akan diserahkan untuk gereja. Untuk mama dan papa yang ingin memberikan persembahan, kalian boleh scan QR barcode yang tertera di layar. Yuk, sekarang kita mau memberikan persembahan. Mari kita menyanyikan beri syukur sama memberikan persembahan. Adik-adik, mari kita doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan. Kami hari ini sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati Tuhan persembahan ini, kiranya boleh menjadi berkat dan hanya untuk memperluas kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab kalian, tapi yang terlebih penting itu kalian siapkan hati kalian, pikiran kalian untuk siap mendengarkan firman-Nya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih kalau kami boleh menaikkan puji-pujian pada pagi hari ini. Sebentar kami akan bersama-sama membaca firman Tuhan, merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu mau berbicara kepada kami satu persatu, menerangi firman Tuhan itu sehingga kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi. Saya senang karena sekali lagi bisa mengajak kalian untuk melihat betapa Tuhan Yesus itu begitu baik. Sekarang
siapkan Alkitabmu. Hari ini kita akan melihat seperti apa sih baiknya Tuhan Yesus kita. Di dalam sebuah hutan hiduplah satu keluarga ayam. Ada induk ayam dan keempat anaknya. Induk ayam ini tentu sangat sayang kepada keempat anaknya, ya. Dia menjaga anak-anaknya, mengajarnya mencari makan, bermain, ya. Dan juga dia mengajarkan bagaimana supaya anak-anaknya itu bisa menjaga diri, supaya anak-anaknya itu bisa bertumbuh menjadi seperti dia. Dan induk ayam itu pun berpesan kepada keempat anaknya, kalian harus ingat bahwa di hutan itu banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan kalian. Banyak binatang buas yang pura-pura baik dan ramah, padahal mereka ingin memangsa kalian. Jadi, berjanjilah pada ibu, jangan memisahkan diri dari saudara-saudaramu. Juga jangan mudah percaya atau menurut pada binatang buas yang pura-pura baik pada kalian. Dan semua anak ayam itu pun berjanji, ya, kami akan selalu bersama dan tidak akan meninggalkan kelompok kami. Suatu hari, sang induk ayam dan anak ayam itu mereka berjalan-jalan ke dalam hutan, ya, mencari makan, bermain, ya. Rupanya hari itu mereka pulang agak malam, kemalaman, ya, sementara rumah mereka masih jauh. Nah, sambil berjalan salah satu anak ayam itu melihat ke atas, melihat rembulan. Wah, bulannya indah sekali. Dan dia berkata kepada ibunya, "Bu, bulannya bagus sekali ya." Ibunya bilang, "Ya, tapi apa, Bu?" kata anaknya. "Rumah kita masih jauh. Jadi, kamu harus diam. Jangan berisik. Nanti ada binatang buas yang mendengar suara kalian dan memangsa kalian." Si anak ayam ini bilang, "Saya tidak takut, Bu." Wah, dia sok jago ya anak-anak, ya. Dia bilang dia nggak takut gitu. Terus ibunya bilang, "Udah gini aja anak, kamu harus berhati-hati, ya, dan berjanji untuk selalu berada dalam kelompok saudara-saudaramu. Jangan jalan sendiri, nanti kamu bisa tersesat." Atau apa, Bu? Kata anaknya. Atau sudahlah katanya, pokoknya kamu jangan lihat-lihat ke bulan dulu, ya, kamu jalan aja. Nah, akhirnya mereka jalan. Tapi si anak ini bandel, ya. Dia tetap melihat ke atas, melihat ke bulan yang indah gitu. Sampai akhirnya ternyata dia terpisah dari saudara-saudaranya. Dia sendirian. Nah, pada saat itulah dia kebingungan. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan baru pertama kali dalam hidupnya dia merasa takut. Nah, pada saat dia kebingungan dan ketakutan, tiba-tiba ada suara parau yang menyapa anak ayam ini. "Selamat malam, anak ayam yang cantik dan lucu." Ternyata itu suara seekor musang liar yang muncul tiba-tiba menampakkan diri seakan-akan penuh keakraban. Benarkah dia musang yang baik? Nah, kalian tahu jawabannya ya. Bagaimana dengan si anak ayam yang nakal ini? Musang itu pun melanjutkan pertanyaannya. "Selamat malam. Sedang apa kamu di sini?" Anak ayam itu pun menceritakan kejadiannya dengan polosnya bagaimana sampai dia tersesat. "Oh, rumahmu masih jauh ya? Oh, udah nggak apa-apa. Kalau begitu, kamu boleh menginap saja dulu di rumahku." Sapa si musang dengan nada yang sangat ramah dan sangat bersahabat. Wah, suara si musang ini memang bersahabat. Tetapi semua yang dilakukannya itu merupakan siasat agar anak ayam itu tidak berlari menjauhinya. Nah, anak ayam yang nakal ini pun dan tidak berpengalaman mudah sekali percaya. Dia langsung bilang, mau.
Dan akhirnya dia pun mengikuti si musang masuk ke dalam rumahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ya, sudah pasti kamu bisa tebak. Pastilah anak ayam itu menjadi mangsa dari si musang. Nah, anak-anak sekalian, siapa di antara kamu yang pernah berjanji? Pasti pernah ya. Entah itu berjanji sama mama, sama papa ya. Atau mungkin bahkan pernah ada yang berjanji kepada Tuhan. Ternyata tidak semua orang bisa memegang janjinya. Benar nggak? Di Alkitab ada seorang raja yang sudah diberkati oleh Tuhan. Namun menjelang akhir hidupnya, ia justru melupakan janjinya kepada Tuhan. Bahkan ia sempat meninggalkan Tuhan yang sudah begitu baik memeliharanya. Siapa dia? Ya betul, Salomo. Nah, Om mau tanya nih, ya. Menurut kamu, manakah yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhan? Kita lihat ya, situasi pertama. Hidup yang penuh derita, penyakit, tekanan, hidup yang tidak enak seperti sekarang ini misalnya ya, kalian harus di rumah, belajar online ya. Atau mungkin juga ada orang tua yang semakin sulit mencari pekerjaan ya, atau mungkin berkurang pendapatannya ya. Seolah-olah Tuhan itu tidak peduli lagi pada masalah atau kesusahan kita. Nah, sekarang itu situasi yang pertama. Sekarang situasi yang kedua. Saat orang itu hidupnya senang, ya, punya apa aja, mau beli apa aja bisa, ya, uangnya banyak, ya, mau makan apa aja bisa, tinggal beli. Kondisi keluarganya semua sehat, happy. Nah, mana menurut kamu yang bisa membuat orang meninggalkan Tuhannya, melupakan janji setianya kepada Tuhan? Situasi yang pertama atau yang kedua? Ternyata dua-duanya loh bisa membuat orang meninggalkan Tuhannya. Contohnya Salomo. Saat awal dia menjadi raja, dia sadar bahwa dirinya tidak punya kemampuan untuk memimpin rakyatnya. Dia sadar bahwa dia perlu meminta hikmat dari Tuhan. Tertulis di 1 Raja-Raja 3 ayat 3, dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Namun ia masih mempersembahkan korban sembelihan di bukit-bukit pengorbanan. Sampai suatu hari Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Dan Salomo menjawab dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan menjawab Salomo, sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu, dan juga yang tidak kamu minta aku akan memberikannya kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan. Sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti ketetapan perintahku sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Maka sekembalinya Salomo ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran keselamatan.
Yang artinya Salomo berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup menurut ketetapan dan perintah yang diberikan Tuhan. Dia pun mengajak semua bangsa Israel untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Maka sepanjang pemerintahannya, Salomo pun menjadi raja yang amat dikagumi oleh raja-raja di segala bangsa di bumi ini. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23 sampai 25 dijelaskan bagaimana semua raja-raja, pemimpin-pemimpin, bangsa-bangsa mencari Salomo untuk belajar darinya. Dan mereka semua memberikan persembahan emas, perak, dan lain-lain kepadanya. Nah, setelah Salomo menjadi raja yang hebat seperti itu, apakah ia tetap setia pada janjinya kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan? Ternyata semua kekayaan, kehormatan, kesenangan, kenikmatan duniawi justru membuatnya jauh dari Tuhan. Pada masa tuanya, Salomo semakin lemah. Dia tidak memelihara imannya. Dan situasi inilah yang dimanfaatkan oleh istri-istrinya dan selir-selirnya. Salomo waktu itu mempunyai 700 selir dari kaum bangsawan, 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 selir lainnya, gitu ya. Yang masing-masing istri itu dan selir itu punya allahnya masing-masing, ya. Dan mulailah satu persatu istrinya atau gundiknya itu mempengaruhi Salomo, mencondongkan hatinya untuk mengikuti Allah mereka. Salomo lupa pada perjanjiannya dengan Tuhan. Dia ingin lebih menyenangkan hati istri-istrinya dan gundik-gundiknya. Tentu saja ini membuat sedih dan kecewa hati Tuhan. Allah kita adalah Allah yang kudus. Dia ingin agar kita pun hidup kudus. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 2 dikatakan, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan sudah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Tadi di awal Om bilang ya, mau mengajak kamu untuk melihat sebaik apa sih Tuhan kita itu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, Allah sudah berjanji untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan dia terus setia pada janjinya kepada umat pilihannya dengan memimpin keluar bangsa Israel dari Mesir. Supaya umat pilihannya itu dibersihkan dari pergaulan yang tidak baik di Mesir. Supaya bangsa Israel menjadi teladan bagi bangsa lain. Tapi proses pengudusan itu, ya, dalam proses pengudusan itu bangsa Israel sering meninggalkan Tuhan. Kamu tahu ya ceritanya bagaimana mereka berkali-kali melukai hati Tuhan dan Tuhan mendisiplinkan mereka, ya. Dan karena mereka meminta maaf, akhirnya Tuhan pun mengampuni mereka. Karena Tuhan itu adalah setia pada janjinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan Tuhan pun mengingatkan kepada orang Israel waktu itu dalam Matius 5 ayat 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi. Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang.
firman ini juga sekarang Tuhan Yesus ingatkan kepada kamu dan saya. Salomo lupa pada janjinya dan dia semakin jauh hidup dari Tuhan. Dia bahkan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia ikut menyembah Asytoret, dewi orang Sidon, mengikuti dewa Malkom, dewa kejijikan orang Amon. Bahkan Salomo ikut mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan orang Moab. Melalui kisah Salomo ini kita belajar bahwa ternyata pergaulan yang tidak baik bisa membawa kita kepada hal-hal yang sangat merugikan diri kita sendiri. Dalam pertemanan kalian kan juga ada anak atau ada teman yang suka mengajak kalian untuk misalnya main game online. Gak usah beribadah, enakan main, asik gitu ya. Atau ngajak kamu untuk melihat film-film yang tidak baik misalnya begitu. Tapi kan ada juga teman yang mengingatkan kamu untuk sudah ikut ibadah online belum? Sudah lihat renungan harian belum gitu ya? Atau misalnya kayak tahun-tahun lalu ada teman yang mengajak kamu atau mungkin kamu sendiri yang ikut mengisi acara Natal misalnya. Nah, semua pergaulan seperti ini bisa membuat kamu saling mengingatkan untuk setia kepada Tuhan. Sekarang kalian mengerti ya, apakah Allah kita jahat dengan menghukum orang yang tidak memegang janjinya? Ternyata tidak ya. Tuhan Yesus mati di kayu salib justru supaya kamu dan saya hidup bebas, tidak hidup dalam kekacauan. Anak-anak tidak perlu hidup dalam ketakutan untuk dijadikan korban. Atau seperti cerita anak ayam yang tadi ya, dia menjadi korban karena tidak memegang janjinya. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, Dia, Tuhan, tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Kalau Allah kita adalah Allah yang setia, maukah kalian juga setia, memegang ketetapan dan perintahnya demi kebaikan kalian sendiri? Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa setia dengan janji kita kepada Tuhan? Yaitu, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Tertulis di 1 Samuel 12 ayat 24a, dan ini juga akan menjadi ayat hafalan buat kita. Yuk kita hafalin sama-sama ya. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Anak-anak, maukah kamu dan saya setia kepada Tuhan dengan sikap menghormati Tuhan dan beribadah kepadanya walaupun dalam kondisi yang sulit seperti hari ini? Amin. Kita berdoa buat firman Tuhan ya. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami, boleh mengingatkan kami untuk setia kepada Tuhan, untuk memelihara janji kami, untuk tetap patuh pada ketetapan dan perintah Tuhan, karena kami tahu Tuhan mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tante sangat senang adik-adik pasti tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun kita melakukannya secara online. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu adik-adik belajar tentang kemasyhuran dan kebesaran Raja Salomo. Pada hari ini adik-adik baru mendengarkan cerita tentang kejatuhan Raja Salomo. Menurut adik-adik, mengapa bisa terjadi demikian?
Ya, benar sekali adik-adik. Karena Salomo meninggalkan Tuhan. Salomo tidak setia kepada Tuhan. Dia lebih memilih untuk mengikuti istri-istrinya yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga adalah manusia yang lemah dan kita selalu bisa jatuh dalam dosa. Tetapi hanya bersandar, memandang dan berharap kepada Tuhan saja kita bisa memperoleh kekuatan. Melalui aktivitas kita hari ini, Tante mau mengajak kita untuk membuat komitmen untuk selalu setia kepada Tuhan. Melalui pikiran kita, melalui perkataan kita, maupun melalui segala tingkah laku yang kita lakukan. Ingat selalu untuk selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita akan membuat tangan beserta salib yang mengingatkan kita selalu untuk berdoa dan mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Setelah selesai, adik-adik bisa meletakkannya di meja belajar atau di kamar adik-adik sehingga bisa mengingatkan kita selalu untuk berserah dan bersandar pada Tuhan saja. Nah, jangan lupa adik-adik setelah selesai difoto dan juga di WhatsApp ke guru masing-masing. Ayo kita sama-sama mengerjakan. Peralatan yang kita butuhkan hari ini adalah 2 lembar kertas HVS, boleh putih ataupun yang berwarna, gunting, pulpen, pensil, penggaris, penghapus, lem, pensil warna, dan spidol. Spidolnya opsional ya adik-adik. Lalu kita ambil selembar kertas HVS dan kita lipat menjadi 2. Dan bagian yang dilipat ini berada di sebelah kiri dan kita akan menggambar pola tangan adik-adik. Kita mengambil pensil dan diusahakan bagian sebelah sini agar menempel di bagian lipatan sehingga nanti waktu kita menggunting tidak terputus. Lalu kita akan menggambar pola jari-jari tangan. Setelah selesai pola yang digambar, adik-adik akan mengguntingnya. Setelah selesai digunting, kita akan membukanya dan kita akan mulai menulis. Adik-adik akan menuliskan demikian di sebelah kiri. Saya akan belajar untuk setia karena Tuhan itu setia dan Dia menghendaki saya sebagai anak Tuhan untuk hidup setia dalam pikiran dan sikap saya sehari-hari. Dan di sebelah kanan, adik-adik akan menuliskan komitmen adik-adik. Tante kasih contoh, rajin berdoa, tekun membaca Alkitab, belajar sungguh-sungguh, patuh dan taat kepada guru, orang tua, dan Tuhan, mengasihi papa mama, kakak adik, dan saudara-saudara, serta selalu berkata jujur. Adik-adik boleh menuliskan yang lain, adik-adik pikirkan apa yang adik-adik mau tuliskan sebagai komitmen adik-adik. Setelah selesai ditulis, adik-adik boleh mewarnai telapak tangannya. Langkah selanjutnya, kita akan membuat salib. Adik-adik menggambarkan salib. Ukurannya boleh mengikuti yang seperti yang Tante tuliskan. Bagian atas 2 cm, ke bawah 3 cm, ke samping 3 cm, ke bawah 2 cm, dan di sini 7 cm. Adik-adik boleh mengikuti ukuran yang Tante kasih ataupun ukuran adik-adik sendiri. Setelah salibnya selesai digambar, adik-adik boleh memberi satu tanda di sebelah kiri di bagian mana saja terserah adik-adik. Lalu ambil ke penggaris dan kita akan menarik garis tipis dari salib ke titik yang adik-adik buat tadi. Dan garisnya yang tipis-tipis saja karena garis-garis ini akan kita hapus nantinya. Kita akan menarik 6 garis tipis
akan terlihat seperti demikian. Lalu kita akan menggambar 3D-nya. Tentukan seberapa tebal yang adik-adik inginkan, lalu tarik garis ke bawah, dan yang bagian ini dari garis ke sini ditarik sampai ke bawah. Oke. Lalu yang di bagian bawah, garis ini harus paralel dengan yang di sebelah sini. Oke, lalu ini yang terakhir. Lalu adik-adik ambil pulpen ataupun spidol untuk menebalkan salib tersebut yang nantinya akan kita gunting. Setelah ditebalin dengan pulpen atau spidol, garis-garis pembantu tadi adik-adik hapus. Lalu kita akan gunting sesuai dengan garis-garis yang ada di sini. Setelah selesai gunting, kita akan mewarnai bagian belakang sehingga menimbulkan efek 3D. Ini satu bagian yang akan kita warnai. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Bagian tersebut yang akan kita warnai. Sehingga hasilnya seperti begini. Kemudian, adik-adik akan menuliskan ayat hafalan di salib. Ayat hafalan kita hari ini adalah diambil dari 1 Samuel pasal 12 ayat 24a. Yang bunyinya demikian, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Setelah selesai adik-adik tulis, adik-adik boleh mewarnai salibnya. Setelah selesai diwarnain, kita akan menempelkan salib tersebut ke telapak tangan yang telah kita buat di awal tadi. Ambil lem dan kita akan menyatukannya. Nah, seperti begini. Nah, biar lebih kokoh berdiri, Tante akan menempelkan solatip di bagian tengah sehingga waktu dilipat dan kita berdirikan itu akan lebih kokoh berdiri. Seperti demikian adik-adik. Tante harap melalui aktivitas kita hari ini, adik-adik senantiasa diingatkan untuk berdoa dan memandang pada salib Kristus agar kita senantiasa diberi kekuatan untuk melakukan hal-hal yang berkenan pada Tuhan dan bisa hidup setia kepadanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukan aktivitas. Sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan mengajarkan kami mengenai setia ya Tuhan. Kiranya firman ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, berkati untuk minggu depan kami boleh berkumpul bersama meskipun masih ibadah online. Kiranya Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Surga
Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.